Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Keluaran 17 ayat 10 sampai 13. Saya bacakan. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Jemaat dikasih Tuhan, satu kisah yang luar biasa. Satu kali Musa memerintahkan Yosua untuk berperang melawan Amalek. Bagi yang gak mudeng, gak ngerti, ya mungkin bangsa itu juga ada yang gak ngerti. Ini Musa nyuruh perang sementara Musanya gak ikut berperang. Perhatikan, apa yang dilakukan Musa? Saat Yosua berperang melawan Amalek, Musa naik ke puncak bukit dan di sanalah Musa berdoa. Dia mengangkat tangan dan saat tangannya diangkat maka Israel kuat. Sehingga Amalek terdesak. Sebaliknya ketika Musa menurunkan tangannya, terjadi yang sebaliknya. Israel jadi terdesak, sementara Amalek lah yang kuat. Nah, itu terjadi demikian terus sehingga akhirnya Musa yang namanya manusia ya, penat juga tangannya, capek juga tangannya. Akhirnya apa? Ya, dia dibantu oleh kedua orang sahabatnya yaitu Hur dan juga Harun. Mereka mengambil batu dan Musa duduk di atas batu itu. Dan sembari demikian, Musa dibantu tangannya ditopang oleh Harun dan Hur di sebelah kanan kirinya. Sehingga tangan itu tetap terangkat. Dengan demikian Israel tetap kuat. Dan akhirnya sampai matahari terbenam. Terjadi yang demikian. Dan kita tahu kisahnya, Amalek dikalahkan. Yosua dan pasukannya menang. Nah, jemaat dikasih Tuhan, seakan-akan yang berjuang ini hanya Yosua. Seakan-akan ya Musa
Hur dan Harun ini nggak ngapa-ngapain, cuman di bukit ya berdoa saja. Jangan pernah menyepelekan. Berkat doa-doanya Musa inilah Israel bisa menang. Ya, tetapi kalau doa saja tanpa perbuatan, ya nggak bisa juga. Artinya kedua-duanya atau kedua belah pihak ini, baik pihaknya Musa maupun pihaknya Yosua, itu sama-sama menjadi tim yang solid. Mereka saling menopang di sini. Yang satu berdoa, yang satu berperang. Dan itulah terjadi kemenangan yang luar biasa. Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil dalam hidup kita? Dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelompok, dalam entah keluarga, gereja, di manapun kita berada, kerjasama menjadi hal yang penting. Kerjasama tidak semuanya harus sama. Tidak semuanya harus berperang seperti Yosua. Tapi juga ada yang berdoa. Nah, dalam kehidupan juga seringkali terjadi kita merasa aku udah tua, yang muda-muda sajalah, ya. Yang tua ini masih bisa punya ambil bagian, masih bisa berdoa. Ingat, jangan pernah meremehkan doa. Doa ini luar biasa loh. Berkat doa-doanya Musa, maka Israel bisa menang melawan Amalek. Jadi tidak bisa disepelekan. Nah, dengan hal inilah kita bisa mengambil satu kesimpulan, ya, di samping butuh perjuangan dalam kehidupan, ya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam hal apapun juga, tetapi juga harus ada yang berdoa, dan doa-doa ini sangat menentukan. Ya, jadi mari jemaat dikasih Tuhan, ya, kalau kita lihat kisahnya antara Musa dengan Yosua ini, kedua-duanya punya andil sehingga bangsa Israel berkemenangan. Tidak usah mencari siapa yang paling berjasa, tidak usah merasa paling, ya, tetapi kita menyadari semuanya saling, ya, bukan paling, tapi saling, ya, saling membutuhkan. Mari saya mengajak kita semua, jangan pernah sepelekan doa, karena doa menentukan banyak hal. Demikian juga kita tetap harus bertindak, bukan doa saja, harus ada tindakan, dan dengan tindakan yang nyata seperti yang terjadi, akhirnya kemenangan bisa terwujud. Mari jemaat dikasih Tuhan, engkau yang mungkin merasa aku udah lemah, gak bisa apa-apa, engkau masih bisa berdoa. Doamu sangat menentukan, sebab doa orang benar besar kuasanya. Ya, kalau Bapak Ibu, maaf Mbah, yang engkong, yang sudah sepuh berdoa, wah pasti luar biasa. Doakan cucu-cucu, doakan anak-anak, ya, maka akan terjadi yang luar biasa di generasi ini. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami belajar sesuatu antara Yosua dan Musa. Kedua-duanya punya andil sehingga terjadi kemenangan. Yosua berjuang sekuat tenaga, tetapi Musa pun berdoa dengan sekuat tenaga, dan terjadilah kemenangan yang luar biasa. Kami menyadari Tuhan, dengan upaya kekuatan manusia saja semuanya tidak akan terwujud. Tetapi dengan mengandalkan Tuhan, maka usaha yang dikerjakan akan membuahkan hasil. Demikianlah juga terjadi atas hidup kami. Kami mau terus berdoa. Demikian juga Tuhan, kami juga akan terus berjuang. Dan kami percaya kemenangan terjadi. Kami bersyukur Tuhan, ialah Tuhan yang menolong kami dengan kuasa Roh-Mu menanamkan kebenaran dalam hidup kami. Kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus ya. Yuk maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.